Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore dan atau malam, kembali saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Selamat datang saya ucapkan kepada yang baru saja menemukan channel ini. Buat yang selalu mengikuti update pada channel ini, saya ucapkan selamat datang kembali. Di konten kali ini, saya akan menampilkan hasil pengamatan dari para ahli numismatik terhadap keseluruhan tahun emisi uang koin Rp500. Sebentuk pengamatan yang detail yang hanya didapatkan dan membandingkan ketika semua koin Rp500 ini terkumpul menjadi set utuh. Oke, mari kita cari tahu bersama-sama. Uang koin Indonesia pecahan Rp500 merupakan salah satu elemen penting dalam sistem mata uang di Indonesia. Sejak pertama kali diterbitkan pada tahun 1997, koin-koin ini telah mengalami berbagai perubahan desain, baik dalam legenda, hingga detail lainnya yang menunjukkan perkembangan sistem moneter Indonesia. Uang koin Rp500 dari emisi 1997 hingga 2003 memiliki ciri khas masing-masing, baik dari segi desain maupun makna simbolis yang terkandung di dalamnya. Masyarakat Indonesia Seriang juga menyebut uang rupiah logam ini dengan name koin Rp500 bunga melati kecil. Selain itu, tidak sedikit isu yang berhembus bahwa koin ini dibuat dengan campuran emas, padahal bahan pembuatan koin ini adalah aluminium perunggu. Pada konten kali ini, kita akan mendalami aspek numismatik yang lebih rinci, di luar dari deskripsi umum dari apa yang biasa diperkenalkan kepada masyarakat. Dan tentu saja, deskripsi spesifik ini telah dilakukan oleh para ahli terhadap semua emisi uang koin Rp500 bunga melati kecil ini. Sekedar mengingat kembali, koin ini terdiri dari 5 tahun emisi, yaitu emisi tahun 1997 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Emisi tahun 2000, emisi tahun 2001, emisi tahun 2002 dan yang terakhir adalah emisi tahun 2003. Di sini, pada koleksi koin yang ada, saya sendiri memiliki 5 set lengkap dari semua emisi yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Oke, mari kita mulai satu demi satu per tahun emisinya. Pertama, koin Rp500 emisi 1997. Emisi pertama dari koin Rp500 ini dikeluarkan pada tahun 1997. Koin ini memiliki ciri khas yang membedakannya dari koin-koin yang beredar di tahun-tahun berikutnya. Salah satu elemen yang paling mencolok dari koin ini adalah ukuran tanggal yang besar. Tanggal besar pada koin ini memberi kesan pentingnya momen penerbitan koin tersebut pada tahun 1997. Selain itu, tulisan Bank Indonesia pada bagian depan koin ini dicetak dengan ukuran kecil, yang memberikan kontras dengan tanggal besar tersebut. Hal ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menonjolkan tahun penerbitan koin sekaligus memberikan ruang bagi elemen-elemen desain lainnya. Pada bagian depan koin, terdapat pula bintang yang tipis, yang merupakan elemen desain yang mencolok. Bintang ini memberikan kesan elegan dan mempertegas simbol negara yang terdapat dalam desain koin. Bintang yang tipis ini juga dapat diartikan sebagai representasi dari semangat dan harapan Indonesia untuk terus maju dan berkembang dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Dengan desain yang sederhana namun bermakna ini, koin Rp500 emisi 1997 menjadi salah satu barang koleksi yang menarik bagi para numismatik dan juga bagi mereka yang tertarik pada sejarah ekonomi Indonesia. Koin ini masih cukup mudah ditemukan di pasaran, meskipun beberapa tahun terakhir mulai sulit untuk didapatkan dalam kondisi baru. Kedua, koin Rp500 emisi 2000. Pada tahun 2000, Indonesia kembali merilis koin Rp500 dengan desain yang sedikit berbeda dari emisi sebelumnya. Salah satu perubahan yang paling mencolok adalah ukuran bintang yang lebih lebar pada bagian depan koin. Perubahan ini memberikan kesan yang lebih menonjol pada elemen tersebut, seolah-olah menggambarkan keberanian Indonesia untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin besar pada masa itu. Selain itu, tanggal pada koin ini tetap besar, yang menunjukkan kontinuitas dari desain koin sebelumnya. Meskipun begitu, tulisan Bank Indonesia masih dicetak dengan ukuran kecil, yang tetap menjaga kesan elegan dan minimalis pada desain keseluruhan koin ini. Bintang lebar yang baru diperkenalkan pada edisi 2000 ini juga memberikan kesan visual yang lebih dramatis, menciptakan kesan kuat dan kokoh pada koin tersebut. Desain ini seakan mencerminkan era baru di Indonesia yang berusaha keluar dari masa krisis ekonomi yang melanda negara pada akhir 1990-an. Koin Rp500 emisi 2000 ini juga mencerminkan dinamika dan perubahan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia. Pasca krisis moneter 1997 hingga 1998, Indonesia membutuhkan simbol-simbol yang dapat membangkitkan semangat kebangkitan ekonomi, dan koin ini menjadi salah satu alat yang digunakan untuk mewujudkan hal tersebut. Ketiga, koin Rp500 emisi 2001. Emisi koin Rp500 yang dirilis pada tahun 2001 tidak banyak berbeda dengan desain emisi sebelumnya,
terutama dalam hal ukuran tanggal yang tetap besar. Seperti halnya pada edisi-edisi sebelumnya, tulisan Bank Indonesia dicetak dengan ukuran kecil, yang menonjolkan angka tahun pada koin sebagai elemen utama. Perubahan yang terjadi pada desain koin ini mungkin lebih terletak pada penyesuaian teknis atau estetika kecil lainnya, tetapi tidak ada perbedaan signifikan dalam komposisi visual koin. Emisi 2001 ini juga mencerminkan stabilitas ekonomi Indonesia pasca krisis, yang telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dalam konteks sejarah, tahun 2001 adalah masa transisi penting bagi Indonesia yang mulai meninggalkan masa-masa krisis ekonomi dan berfokus pada pembangunan yang lebih berkelanjutan. Koin ini, dengan desain yang serupa dengan emisi 1997 dan 2000, menunjukkan adanya kesinambungan dalam upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Keempat, koin Rp500 emisi 2002. Pada tahun 2002, Indonesia kembali merilis koin Rp500 dengan desain yang sedikit berbeda, terutama pada ukuran tanggal dan tulisan Bank Indonesia. Pada koin emisi 2002, tanggal dicetak dengan ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan emisi-emisi sebelumnya. Sementara itu, tulisan Bank Indonesia kini dicetak dengan ukuran yang lebih besar, memberikan kesan dominan pada nama Bank Sentral Indonesia tersebut. Perubahan desain ini mungkin mencerminkan perubahan pada prioritas visual yang ingin ditonjolkan oleh Bank Indonesia. Penggunaan ukuran tulisan yang lebih besar pada Bank Indonesia dapat diartikan sebagai upaya untuk menegaskan keberadaan dan peran penting Bank Sentral dalam menjaga kestabilan ekonomi Indonesia, yang pada saat itu masih berada dalam fase pemulihan pasca krisis. Perubahan pada ukuran tanggal yang lebih kecil juga dapat mencerminkan pendekatan yang lebih praktis dan fungsional, di mana elemen desain yang lebih besar dianggap tidak lagi diperlukan. Koin Rp500 emisi 2002 ini, meskipun tampak lebih sederhana dari segi desain, tetap memiliki nilai simbolis yang kuat. Tahun 2002 menjadi salah satu titik penting dalam sejarah Indonesia, karena merupakan masa pemulihan ekonomi yang semakin stabil setelah krisis yang menghantam Indonesia beberapa tahun sebelumnya. Yang terakhir, kelima, koin Rp500 emisi 2003. Koin Rp500 yang diterbitkan pada tahun 2003 memiliki desain yang serupa dengan emisi 2002. Tanggal pada koin ini dicetak dengan ukuran kecil, sama seperti emisi sebelumnya, 2002. Sementara tulisan Bank Indonesia dicetak dengan ukuran yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa desain koin Rp500 semakin mengedepankan citra Bank Indonesia sebagai institusi yang dominan dalam perekonomian negara. Keberadaan tulisan Bank Indonesia yang lebih besar di koin ini mencerminkan peningkatan peran lembaga tersebut dalam stabilitas keuangan Indonesia pasca krisis. Emisi 2003 ini juga menandai periode yang penting dalam sejarah moneter Indonesia, di mana ekonomi negara semakin pulih dan menunjukkan perkembangan positif setelah krisis moneter. Koin Rp500 emisi 2003 ini mungkin juga menjadi simbol bahwa Indonesia telah kembali pada jalur pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari ulasan di atas? Uang koin Rp500 Indonesia dari emisi 1997 hingga 2003 memberikan gambaran jelas tentang perubahan dalam desain koin seiring dengan perubahan kondisi ekonomi Indonesia. Setiap emisi koin ini membawa pesan yang berbeda, baik itu tentang pemulihan pasca krisis ekonomi, stabilitas moneter, maupun identitas kuat Bank Indonesia sebagai lembaga yang menjaga perekonomian negara. Meskipun desain setiap koin ini memiliki perbedaan kecil, semuanya memiliki makna yang dalam dan merupakan bagian dari perjalanan sejarah perekonomian Indonesia yang penuh dinamika. Oke, kawan-kawan, inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dari awal hingga akhir. Barangkali ulasan tadi sedikit banyaknya mampu memberikan wawasan serta edukasi pemahaman kepada kita semua, mengingat dunia numismatik itu sangat luas dan sangat dalam. Bukan tidak mungkin masih banyak misteri yang belum terungkap, sehingga penjelasan final untuk koin-koin ini masih jauh dari kata selesai. Apalagi hanya dalam video berdurasi pendek seperti ini. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada konten-konten Monikoin yang akan datang. Salam numismatik.